Aidin, Ya. itu ke situ. Nanti Abdul Malik ini punya ayah namanya Alawi Amul Faqih. Disebut Amul Faqih karena dia pamannya si Faqih. Ada satu ulama yang terkenal disebut Muhammad Faqih Al-Muqaddam. Oh, Nah, ini- sambil jalan-jalan lagi Ki. Nah, Ki lagi. Kang Antus Imam. memang setua itu ya. Ya. Nah, ini apa nih Kang? Nah, itu bisa dikatakan one of the sweetest sultan. Kita duduk sini kali ya. Alatnya nih. Ya, coba dijelaskan. Kang Antus ini makom dari mana? Ya. Ini sebelum ke sini tadi dulu bentar ya, Ya. kita bahas genealogi kan. Oke, genealogi biar dulu. Tadi kita sampai ke Alawi Amul Faqih ya. Alawi itu bapaknya Abdul Malik yang hijrah ke India, Ya. punya adik namanya Ali. Ali punya anak namanya Muhammad, Faqih Al-Muqaddam. Dari Muhammad ini kemudian menurunkan seluruh marga Abad. Abad Idrus, Syekh Al-Ta'abud, Ya, dan semua marga-marga itu dari sini, dari Faqih Muhammad Faqih Al-Muqaddam. Ya. Nah, kemudian Alawi dan Ali ini punya ayah namanya Muhammad Sahib Mirbad, makamkan di Oman, di Mirbad, di daerah Salalah. Muhammad Sahib Mirbad punya ayah namanya Ali Khalil Qasam. Ali Khalil Qasam punya ayah namanya Alawi Atani. Alawi Atani punya ayah namanya Muhammad Sahib Sonia. Muhammad Sahib Sonia punya ayah bernama Ubaidillah. Alawi, maaf, Alawi Al-Awwal. Alawi Alawi Al-Awwal. Oke. Jadi yang nama pertama Alawi itu ini Di sini. disebut nama Alawi pertama. Iya. Kan kita pernah dengar Habib Alwi, Habib Alwi. Iya, 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 iya. Nah, itu meniru leluhurnya. Yang ini yang Alawi ini pertama. Alawi punya anak ayah bernama Ubaidillah, nama Ubaidillah. aslinya Abdullah, karena tawadhu dia di tasghir. Jadi Ubaidillah. Ubaidillah Tasdir tuh di tasghir tuh istilahnya namanya dikecilkan. Seperti Hasan jadi Husain, Abdullah jadi Ubaidillah. Oh, Nah, iya, iya, itu iya, ya. iya. Zabir jadi Zubair. Tuh. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut tasghir karena bentuk tawadhu. Ya, ya. Nah, Tawadu kan. Nah, Beliau aja tahu kunci. penjelasan mengenai tawadu gitu. astagfirullah. Ya, benar. Nah, Ubaidillah ini punya ayah bernama Ahmad. Ahmad inilah yang hijrah dari Irak, Basrah ke Yaman. Iya. Nah, ini Habib pertama yang hijrah ke Yaman. Seluruh Habib keturunannya ke sini. Ke daerah sini semua. Iya, maksudnya dari sini nasabnya. Dari Ahmad ini yang hijrah. Ya. Al-Muhajir ilallah juga kan. Ahmad punya ayah namanya Isa. Isa An-Naqib punya ayah namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya ayah namanya Ali Al-Ubaidi. Ali Al-Ubaidi punya ayah namanya Ja'far As-Sadiq. Ya. Imam Ja'far As-Sadiq punya ayah bernama Muhammad Al-Baqir. Sayyid Muhammad Al-Baqir punya ayah bernama Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin punya ayah bernama Sayyidina Husain cucu Rasulullah. Jadi itu silsilah Maulana Hasanuddin ya, Banten. Sampai ke atas, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ke Nabi Adam. Sampai ke Nabi Adam, saya turun Nabi Adam. Sama itu. Itu sudah ada bisa lagi. Masalahnya kalau cuma Nabi Adam, Firaun pun turun Nabi Adam. Oh iya, iya. Alhamdulillah. Tapi kita spesial lah sebagai manusia. Nah, itu. Adapun nasab Maulana Hasanuddin ke bawah, Ya. itu dijelaskan di kitab yang sama di halaman 567 di kitab Syamsul Dhahirah. Ya, kitab Al-Habaib itu juga nasab. Itu dijelaskan sampai ke Sultan 18 Banten tercatat. Sultan Safiuddin. Jadi nanti Maulana Hasanuddin punya anak siapa saja. Ya. Terus Maulana Yusuf Sultan kedua, anak Maulana Hasanuddin punya anak siapa saja. Sultan Muhammad Sultan ketiga punya anak siapa saja. Terus itu sudah mestinya sudah ada badan yang Ada. menuliskan itu semua. Ada. Itu apa? Ada. Dulu Sertifikasinya itu apa namanya? ada. Dulu di Banten itu punya lembaga namanya Catrik. Catrik. Ya. Saya informasi dari putra Profesor Sadli Hasan. Ya, ya. Rektor pertama UIN Serang, Banten. Profesor Sadli Hasan. Beliau juga masih turunan daripada Maulana Hasanuddin. Punya putra bernama Ki Ahmad Arsalan. Beliau Ya. cerita kepada saya, catatannya itu, ini ada catatan yang selamat daripada Catrik. Catrik itu bahasa Sanskerta, catatannya itu
Ini ada catatan yang selamat daripada catrik. Catrik itu bahasa Sanskerta, artinya lembaga pencatatan. Nah, sekarang sekretaris desa di Banten ini disebut carik. Jadi ada similarity ya? Kesamaan ya? Karena carik itu kan Catatan. pencatatan ya. Iya. Makanya sekretaris desa disebut carik karena dari kata catrik. Seperti santri asalnya sastri. Oh, Bahasa Sanskerta sastri. Sastri asalnya. Di ininya di ini santri. Jadi santri. Gitu. Buka aja tulisan Agus Sunyapto misalnya tentang Atlas Iya. Wali Songo dan sebagainya. Jadi ada sedikit bukan semua mengenai tata bahasa ya. Betul, tata bahasa. Sehingga cuma Ada karena similarity benang merah, tapi emang yang karena sedikit membedakan hanya mengenai tata bahasa, pelafalan dialek, ya, pelafalan ya. sedikit catrik dengan carik ya. Ya. Nah, adapun seperti Habaib mempunyai lembaga nakobah ya, atau Robito sebagai lembaga pencatatan nasab. Ya. Kita tahu ada Robito Alawiyah, didirikan tahun 1932. Ya. Banten, misalkan Cirebon atau para Jurat Wali Songo ini beratus tahun lebih dahulu sebenarnya punya. Ya. Cuma karena peperangan dijajah Ya. oleh Belanda, VOC, Benar. Portugis, Inggris, sehingga sibuk Banyak berperang catatan terus. Ya, catatannya banyak yang kabur, tapi diselamatkan oleh keluarga masing-masing. Jadi karena terpecahkan menjadi keluarga-keluarga kecil, Ya, sultanan yang besar ini, lembaganya dihancurkan, kesultanannya dibubarkan, tapi para keturunan yang asli masih tetap menjaga pencatatan. Jadi kita berharap stop war ya. Karena apa? Jadi menjauhkan keluarga-keluarga nih. Betul. Justru dengan sekarang ini kita berdamai untuk merekatkan semua keluarga-keluarga. Ya, kita kan bersaudara. Bener. Tadi dibilangnya family, ternyata kita masih semua ini dibantu semua dan merupakan kekeluargaan dari para wali juga. Dari 9 wali ya. Betul. Dari Wali Songo semua bersaudara. Dan semuanya adalah zuriat Rasulullah. Yang disebut kata Nabi, Ahlul Bait atau zuriat Nabi itu adalah Safinatun Najah. Sakinatun Najah. Apa itu Safinatun Najah? Adalah perahu penyelam. Bahtera. Man rakibaha, siapa yang menaikinya dia selamat. Fakat asli. Fakat aman. Merinding Dan siapa saya. yang menjauhinya meninggalkannya siap-siap tenggelam oleh fitnah dunia. Bener, saya merinding dulu. Bayangkan Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia tanpa pertumbuhan darah. Berkat dakwah siapa? Ya, para wali, para sufi, saleh yang mereka adalah zuriat Rasulullah Ya, dengan akhlak ya. dan ilmu. Dan ilmu. Hebatnya Allah. Cuma para keturunan Wali Songo ini memang tidak terlihat face Arabnya. Oh betul, ya ini nih, ini juga ada betul. satu. Sehingga orang Kamsi Maimai menyaksikan, nih. menyaksikan. Masa Habib pesek misalkan. Ya. Masa Sayyid atau Tubagus hitam kecil pendek gitu ya. Iya. Kita harus sadar bahwa silsilah itu soal darah. Jarak. Oke. It's not about wajah, apalagi kubah. Orang walaupun mancung Arab kalau nggak punya silsilah, nggak punya darah ya. Jadi mengenai tentang gen ya, dia darah. darah ya. Jadi walaupun dia pesek, pendek, ompong, kalau Habib ya Habib. Yang penting silsilah darah. Nah, untuk mencari tahu bahwa beliau ini ternyata Habaib atau Habib, Habib ya. Iya. Itu dari mana tuh? Sayyid atau gimana tuh? Syarif itu Syarif. silsilah. Jadi kalau ada orang mengaku misalkan cek aja langsung silsilah. Kan misalnya gini, saya sebagai contoh nih, misalnya ada orang yang nggak ngerti apa-apa, tahu tiba-tiba dia kayak, nah untuk menyadari kalau beliau ini seorang Habaib atau Habib, itu dari mana? Maksudnya? Pasti ada silsilah. Nabi SAW menjamin dengan sebuah hadisnya, kullu nasab wa hasab yang Ya. qati'u yaumal qiyamati illa nasabi wa hasabi. Setiap nasab dan hasab itu terputus Ya. pada hari kiamat kecuali nasabku dan hasab. Orang berkata, tapi itu kan hari kiamat, artinya Rasulullah akan mengenali keturunannya. Para Said akan terkenali turunannya nanti di akhirat itu. Orang berkata itu kan hadisnya bicara yaumal qiyamah, Iya. hari kiamat. Bagaimana kalau di dunia? Nah, kita ada dalam usul fikih ini namanya mafhum muwafaqah. Analoginya gitu. Kalau di akhirat saja akan diketahui mana asli mana palsu, apalagi di dunia. Iya. Paham ya? Buktinya apa? Setiap orang ngaku Habib, Ya, kan banyak bagus, tuh. atau aib, Atau ya bukan Ternyata gitu. bukan. Iya kan? itu bukti penjagaan Allah pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Kayak orang menciptakan hadis palsu, Iya. ketahuan kan? Makanya sekarang ada hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu. Iya. Itu bukti bahwa ketahuan mana hadis palsu dan hadis asli. Ya makanya kan disebut oknum ya. Oknum yang memanfaatkan mungkin artinya orang jadi percaya sehingga akhirnya orang menghormati dengan tujuan tertentu gitu kan. Ya jadi bukan digeneralisir bahwa semuanya salah gitu ya. Itu hanya oknum. Oknum tuh. Cuma masalahnya oknumnya banyak. Oknumnya banyak. Iya benar. Muncul ya di
selalu